Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, hari ini acaranya istimewa loh. Biasa kalau kita masak, belajar dari ibu-ibu. Beberapa waktu yang lalu kita belajar dari remaja ya. Nah, sekarang tamunya istimewa. Siapa dia? Saudara Jonathan Tanusaputra. Nah, Jonathan ini akan mengajak kita atau mengajar kita membuat kimchi. Tentunya kalau kita ngomong kimchi pasti makanan dari Korea. Wow, luar biasa ya. Tapi seperti biasa sebelumnya saya akan menginformasikan untuk Bapak Ibu yang punya pergumulan, jangan khawatir. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Di GKK TV ini ada tulisan Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan muncul formulir permohonan doa. Bapak Ibu isi ya di situ nama, kemudian pokok doanya apa yang ingin didoakan, lalu cantumkan nomor HP dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa sebagai sahabat doa buat Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita akan berjumpa dengan Saudara Jonathan Tanusaputra membuat kimchi. Selamat pagi Jonathan. Selamat pagi Bu Novi. Ini senang sekali bisa bersama dengan Jonathan untuk belajar membuat kimchi. Ya, tentunya namanya aja udah kimchi, pasti ini masakan dari mana, Jo? Dari Korea. Korea, udah pasti ya. Iya, betul sekali. Wow, ini masakan apa? Makanan yang enak buat biasanya buat teman makan apa nih? Atau digado aja? Biasanya dimakan sama nasi panas. Wow, terus? Atau bisa juga seperti acar pada umumnya, karena dia kan rasanya asam manis pedas. Ya, jadi kayak acar lah kalau di Indonesia. Betul, gitu ya. Jadi side dish hitungannya. Wah, suatu hal yang luar biasa ya, kita bisa belajar dari Jonathan pemirsa untuk bikin kimchi. Tentunya nih bahannya ya sebagian besar sih mudah didapatkan Yuk, ya. Iya, betul. Cuman ada beberapa bahan yang tentunya dari sono begitu. Iya. Namanya dari kimchi ya, dari Korea. Iya. Oke Jonathan, bahannya apa aja bisa diperkenalkan ke pemirsa semua? Ya, jadi kimchi itu kan adalah makanan tradisional Korea yang dibuat dengan cara memfermentasi sayur-sayuran. Gitu. Jadi sebenarnya segala jenis sayuran tuh bisa dibikin jadi kimchi. Oh, nggak harus sawi ya? Cuma yang selama ini yang diketahui cuma sawi aja. Itu yang paling umum dan paling terkenal. Lobak, ada kimchi yang bahan utamanya lobak, ada ya kimchi yang bahan utamanya timun. Oh, timun juga bisa? Iya, timun juga bisa. Dan masih banyak lagi. Cuman yang terkenal dan mendunia memang kimchi sawi putih ini. Sawi putih ya? Iya. Saya tahu juga sawi putih. Iya. Oke, Jo, silakan. Jadi hari ini bintang utamanya sawi putih. Sawi putih ya. Gampang didapat di mana aja di Indonesia ya? Iya. Ini ada 1,5 kilogram. 1,5 kilogram sawi putih. Kemudian sawi putihnya ini nanti kita akan lakukan proses penggaraman atau pengasinan supaya satu, dia jadi awet, karena garam itu kan pengawet alami ya. Dan yang kedua, untuk membuat tekstur si sawi putih ini jadi lemes, tapi tetap renyah. Oh, mirip bikin sayur asin dong. Iya, mirip-mirip bikin sayur asin. Sayur asin juga gitu, sawinya sawi pahit gitu. Iya, betul. Jadi kita butuh garam. Garamnya dalam jumlah yang cukup banyak. Di sini ada 65 gram. Iya, kira-kira ya. Iya, kira-kira 65 gram. Nah, kemudian kita butuh sayur-sayuran pendamping untuk menambah rasa, aroma, dan tekstur. Oh, gitu. Di sini saya pakai daun bawang, ada 6 batang. Itu kalau ditimbang sekitar 120 gram. 120 gram. Kemudian ada kucai. Kucainya ini kurang lebih kalau ditimbang sekitar 60-70 gram. Jadi yang wajib sebenarnya daun bawang aja. Oh, daun bawang. Kucai tambahan ya? Iya, kucai tambahan. Kan kadang-kadang cari kucai itu agak susah ya. Iya, betul. Kalau misalnya nggak ketemu, kucainya bisa diganti daun bawang aja. Jadi pakai daun bawangnya lebih banyak. Tambahin ya? Iya. Lalu ada lobak dan juga wortel supaya ada kerenyahan yang meningkat gitu. Dan warnanya juga cantik kan? Iya, dan warnanya jadi cantik, betul. Lobaknya di sini ada 120 gram, wortelnya 60 gram. Itu mau banyakkan juga bisa kali, Jo? Sebenarnya bisa sih, juga, iya. Ya? Bisa juga dibanyakin. Selera lah itu ya? Betul, selera. Dan selanjutnya kita akan membuat bumbu kimchi. Bumbu kimchi itu bentuknya seperti pasta sebenarnya. Jadi dia agak kental.
Kenapa? Supaya dia bisa nempel di sawi putihnya. Oh, gitu. Kalau dia terlalu encer, nanti bumbunya lari kemana-mana. Iya. Nah, supaya bisa kental, kita perlu air dan tepung ketan putih. Oh, itu tepung ketan putih. Iya. Kalau nggak ada tepung ketan putih, bisa diganti tepung terigu. Oh, terigu, bukan Iya. bukan tepung tapioka. Tepung tapioka juga bisa sebenarnya Bisa sih. ya, Karena tapi terigu ya, iya, berarti. fungsinya cuma buat mengentalkan. Oh. Jadi yang umum dipakai memang kalau orang Koreanya sih tepung ketan putih. Tepung ketan putih ya. Kalau kita susah nyari atau mau bikin butuhnya sedikit, belinya kudu sekali. Iya, Bisa bisa ganti diganti terigu ya, bisa diganti Iya. terigu biasa. Ini 1 sendok makan tepungnya. Lalu nanti airnya kita butuh 1 cup, sekitar 250 ml. 250 Iya. ml. Dan gula. Gula pasir, Kita perlu gula pasir. putih ya. Gula pasirnya 1 sendok makan. Iya. Gula pasir di sini fungsinya bukan buat bikin manis, melainkan untuk memberi makan bakteri-bakteri baik yang nanti akan melakukan proses fermentasi. Oh, gitu. Jadi karena ini fermentasi, kita perlu bantuan bakteri-bakteri baik atau probiotik. Probiotik. Nah, supaya probiotiknya ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, mereka perlu makanan. Makanannya si gula pasir ini, gitu. Wow. Jadi, Tambah ilmu kita. iya. Jadi nanti kalau bakteri baiknya bertumbuh dan berkembang dengan benar, dengan baik, fermentasinya juga baik, hasil akhir kimchinya juga nanti pasti baik, gitu. Wow. Jadi gula pasirnya jangan kelupaan. Iya. Kemudian kita perlu kecap ikan. Iya. Kecap ikan di sini jumlahnya kurang lebih 4 sendok makan. 4 sendok makan. Atau sekitar 60 ml. Gitu. Ya. Dan kita juga akan membuat bumbu halus yang terbuat dari bawang bombay. Ini satu ukurannya yang kecil, kurang lebih 120 gram. Iya. Jahe. Oh, ada jahe. Iya, ada jahe. Ini kalau ditimbang kurang lebih 10 gram. Dan bawang putih. Bawang putihnya dalam jumlah yang cukup banyak. Di sini saya pakai sekitar 12 siung. Oh. Sekitar kalau ditimbang 120 gram. Semua bumbu yang tadi aku jelasin, bahan-bahan yang aku sebutin itu cukup mudah ditemukan di sekitar kita. Iya, di pasar ya. Ini lagi ada satu lagi tuh, apa tuh? Oh, yang ini wijen. Wijen, ya. Wijen yang disangrai untuk hiasan aja sebenarnya sih. Jadi udah disangrai ya wijennya. Iya, ya? betul. Sudah disangrai. Nah, terus? Nah, ada 2 bumbu lagi yang agak sulit dicari karena ini kan makanan Korea ya. Jadi harus pakai bahan dari Korea. Iya. Nah, tapi tenang aja, bukan berarti nggak ada di sini. Kita bisa. Apalagi zaman modern. Iya. Ya, susah nyari toko Korea, lihat cari aja. Iya, Tokped di atau Tokopedia, apalah gitu ya. betul. Di e-commerce Online itu ya, udah banyak. sekali. Betul. Ada 2 di sini. Kita perlu bubuk cabai Korea atau bahasa Koreanya gochugaru. Gochugaru. Iya, gochugaru, bubuk cabai Korea. Ini kalau di toko Korea di Jakarta banyak sih toko-toko Korea gitu. Dia jual dalam berbagai kemasan, ada yang sekilo, ada yang setengah kilo, ada yang 250 gram. Yang kecilnya, iya, jadi tergantung kebutuhan kita. Ini dia ada 2 jenis, ada yang halus, ada yang kasar. Nanti kita cuma perlu 50 gram. Oh, perlunya dikit ya? Iya, perlunya sedikit. Kalau suka pedas, bisa ditingkatkan sampai 125 gram. Itu tergantung selera. Iya, kalau tergantung. Pedas, ya tinggal banyakkan dikit. Betul, gitu. Lebih betul. banyak lah gitu ya. Betul. Dan satu lagi, kita perlu, nah ini udang asin Korea. Oh, jadi, udang asin. iya, sebenarnya dia itu terbuat dari udang rebon yang difermentasi pakai garam. Oh. Nah, jadi ini yang akan membuat kimchinya nanti autentik rasa Korea. Oh, gitu. Iya, jadi kalau buat pemirsa yang suka makanan Korea yang otentik, nah ini bagian yang tidak boleh di skip. Wow. Ini namanya kalau bahasa Koreanya seujot. Susah ngomong. Iya. Selewan. Ini sebenarnya ya cuma udang rebon difermentasi pakai garam gitu. Oh. Jadi kita akan pakai sekitar 2 sendok makan. Iya. Rasanya itu rasa laut gitu ya, karena dia udang mentah kan difermentasi dengan garam. Kalau misalnya terpaksa banget nggak ketemu gitu ya. Kalau ketemunya rebonnya bisa bikin sendiri nggak? Aku belum pernah coba sih. Iya, jadi aku nggak tahu cara bikinnya gimana sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang nggak ketemu, bisa diganti kecap ikan aja dengan jumlah yang sama. Karena kecap ikan itu juga sama kan, dibikinnya dari ikan laut, dari ikan teri yang diasinkan. Iya. Jadi rasa lautnya masih mirip lah. Kalau ebi? Kalau ebi, aku belum pernah coba. Ya. Tapi sebenarnya ebi kering kan, udang kering kan tuh. iya, mungkin bisa kali ya. Tapi
takutnya nanti rasanya jadi Beda. iya beda. Boleh kali ya coba. Iya, sekali-kali mungkin coba. kalau mau bereksperimen boleh dicoba. Iya. Iya, jadi dua barang ini Mm-mm. bisa ditemukan di supermarket Korea Atau ya cari di atau online di lah ya. di e-commerce, di E-commerce, Shopee, betul. Tokopedia gitu. Iya. Nah, untuk penyimpanannya tenang aja, kita pakainya sedikit tapi belinya banyak, takut Oh, di kulkas rusak. ya? Ini bisa di freezer. Oh di freezer Iya, biasanya. biasanya aku simpen kedua bahan ini di freezer, Freezer, itu Awet pengalamanku ya? 1 tahun awet sih. Oh. Jadi tidak perlu khawatir. Oke. Nah, sekarang ini pemirsa bahan-bahan sudah disampaikan oleh Saudara Jonathan juga tadi ya, pengenalan akan bahan-bahan dari Korea ini. Nah, sekarang tinggal proses membuatnya. Iya. Oke, sekarang yang pertama kita akan membuat pengentalnya Oh, dari tepung ketan putih, air, dan gula. udah ya. Jadi Ya, gula macam ini. pertama-tama tepungnya dilarutkan dulu di air sebelum dipanasin supaya tidak menggumpal. Berapa ya, Cuk? Airnya tadi 250 ml. 250. Kalau aku biasa tuh pakai takarannya tuh cup. Oh, Kayak gini. cup. Iya, pakai cup. Ini juga aku belinya di e-commerce, di Tokopedia. Ini kepake banget Iya. karena dia ukurannya udah pasti gitu. Udah Satu pasti, cup ya. 250 ml. Oh, Jadi gampang. iya. Tepung ketan putihnya atau tepung terigunya, Ini sebelum api dinyalakan. Iya, Jadi sebelum udah api diaduk dulu dinyalakan. ya. karena nanti kalau misalnya dia ada gumpalan lalu kita panaskan, nggak bakal larut gumpalannya. Oh, Dia akan jadi, Jadi biar larut Ah, dulu ah. di air yang masih belum dipanaskan ya. ya betul. Sama gulanya juga masuk. Mm-mm. Kalau udah nggak ada gumpalan, baru kita nyalain kompornya. Ini perlu dikerjakan pertama karena kita nggak mau pakai dia dalam keadaan panas. Oh, jadi harus Iya. setelah dimasak harus dingin dulu Iya, ya, nanti betul. untuk membuat yang lain. Betul. Karena nanti kita kerjanya banyak pakai tangan, Mm-mm. jadi pastikan bahan-bahannya ini udah suhu ruang lah, jadi bisa dipegang. Oh, Selain itu nanti kalau misalnya ini terlalu panas, takutnya bisa nanti rusak juga ya. iya, Rusak ininya sayurnya ya. dan bakteri-bakteri baiknya nanti mati. Oh, iya, kepanasan. Iya, Sering dong, Cuk, bikin kimchi. lumayan. Kayaknya kan Iya. enak ya buat seger ya. Buat Betul. temen makan apa nggak ada lauk, makan nasi sama kimchi Iya, udah enak. benar banget. Dan dia juga bisa diolah lebih lanjut jadi makanan-makanan lain. Maksudnya? Banyak makanan Korea itu yang bahan dasarnya kimchi. Kayak Oh. misalnya nasi goreng kimchi. Oh, jadi ini kimchi tidak ada, kita buat Iya. nasi goreng campurkan begitu? Iya, Oh. nasi goreng kimchi. Jadi nasinya juga nggak usah ditambah-tambahin apa lagi? Iya, nggak usah. Di kimchi, nasi langsung sama kimchi digoreng Iya, gitu? sama ada 1-2 bumbu Korea lainnya. Oh, ada lagi. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak ada pun udah enak karena kimchi itu Udah ada rasa bawang-bawangnya kan banyak. Ah, Rasanya tuh betul. kuat, strong. Jadi Iya. udah enak sebenarnya. Selain nasi goreng apa, Cuk? Dibuat jadi sup, Nah, sup kalau kimchi. gimana? Dicampur biasanya base-nya itu kaldu, boleh Ayam. kaldu ayam, boleh kaldu sayur. Ini sudah mendidih. Boleh kaldu sayur, boleh kaldu sapi, pokoknya kaldu. Kaldu ya? Iya, terus ditambahkan lobak, wortel, jamur, Mm-mm. daging yang kita suka, Ah. ayam, babi, seafood juga bisa, tahu, sama kimchi. Oh, setelah itu dimasak, kimchinya dimasukkan? Iya, Wow. jadi nanti supnya asam pedas. Wah, boleh dicoba nih, Cuk. Iya. Pemirsa boleh dicoba, dia nih tambahan ya. Jadi, ada tip-tip selain kimchinya ternyata bisa buat variasi yang betul. lain gitu ya. Makanya aku kalau bikin kimchi biasa tuh langsung banyak. Biasanya 2 kali lipat. Semua resepnya ini aku kali 2 biasanya. Jadi Kan bisa disimpan juga kan? di iya kulkas, betul, bisa disimpan juga di kulkas. Oh. Dan dia banyak pengawet alaminya, kan? jadi nggak usah khawatir expired. Dia secara teori kalau kita bikinnya bersih dan baik gitu ya, nyimpennya juga benar di tempat yang bersih, di dalam kulkas, dia bisa awet selamanya sebenarnya. Oh. Jadi tenang aja kalau bikin banyak, nggak usah khawatir. Bisa disimpan, bisa buat masak yang lain, Iya. bisa jadi sup, nasi goreng gitu. Betul. Malah semakin tua semakin enak kimchi gitu. itu. Iya, makin jadi rasanya. Oh.
Pantesan kalau di Korea kan disimpan di guci-guci gitu ya, semacam gentong-gentong begitu ya. Iya, betul. Itu yang tradisional. Mereka simpan di dalam gentong, betul. Iya. Nah, ini, Oke, ini sudah. jadi Didinginkan dulu iya. ya, biarkan dulu kita ngerjain yang lain begitu ya. betul. Ini kalau masih panas dia encer, tapi nanti kalau udah dingin dia akan jadi kental Oh, dan akan membuat si bumbu kimchi kita jadi seperti pasta. oh gitu. Oke. Ya, jadi ini kita tunggu dingin sambil Jonathan mengerjakan yang lain. Yep. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam proses yang paling penting, yaitu menggarami sawi putih. Sawi putih ini harus digarmin supaya satu, dia jadi awet, Iya. karena si garam ini kan pengawet alami. Dan kedua, supaya teksturnya yang tadinya keras, dia jadi sedikit lebih lemes, tapi tetap renyah. Garing gitu ya. Iya, renyah, garing. ya. Karena garam itu bisa menarik air keluar dari dalam sawi putihnya. Tapi nggak boleh kelamaan. Karena kalau proses penggaramannya ini terlalu lama, nanti sawi putihnya jadi terlalu lembek. Oh, Jadi waktunya harus pas. Kalau biasa aku melakukan ini penggaraman itu 2 jam. 2 jam. Iya, Lumayan juga lama. iya. Tapi sembari nunggu dia Bisa 2 ngerjain jam yang bisa lain ngerjain ya. yang lain Iya, gitu. betul. Nah, bagaimana cara melakukan penggaramannya? Pertama, sawi putihnya ini nggak usah diapa-apain. Nggak perlu dicuci segala macam dulu Iya, ya. belum perlu dicuci. Belum ya, Karena belum perlu nanti ya. mencucinya itu dilakukan setelah proses penggaraman. Oh, Setelah proses penggaraman kita harus membersihkan sisa-sisa garam. Nah, pada saat itulah kita cuci bersih ya. gitu. Bagaimana cara memproses sawi putihnya? Bagian pangkalnya kalau agak menonjol atau kotor bisa dibuang. Kemudian sawinya ini kita sayat sekitar 5 cm. Kemudian kita robek pelan-pelan. Macam dibelah gitu ya. Iya, dia akan langsung terbuka. Jadi seperti ini. Gitu. Jadi bukan disuirin satu-satu ya. Iya, nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu seperti itu. Kita mau dia nanti difermentasi dalam keadaan utuh. Nah, setelah terbuka gini, kita kasih sayatan lagi, Oh. sekitar 5 cm lagi, tapi yang sekarang jangan dirobek. Nanti dirobeknya belakangan setelah proses penggaraman. Setelah disayat dan dipotong, sawinya ini kita rendam di dalam air mentah. Tujuannya supaya nanti garamnya lebih mudah menyerap Oh, ke dalam. bisa rata juga iya, ya garamnya. betul. Ya, ini semua udah dicelupin ya ke Betul. air ya. Nah, setelah dicelupin ke dalam air, kita bisa mulai proses penggaramannya. Oh, Caranya bagaimana? Nah, kita harus garmin helai demi helai. Jadi ini bagian yang paling makan waktu. jadi diolesin lembar per lembar Betul. ya daunnya ya. Betul. Bagian putihnya yang lebih tebal, kasih garam lebih Lebih banyak. banyak. Bagian daunnya yang lebih tipis, kasih garam lebih sedikit. Jadi cukup yang diolesin cukup satu sisi aja ya, nggak usah bolak-balik. Betul. Ya. Satu sisi saja. Nggak usah bolak-balik. Nah, baru setelah semua diolesin garam yang didiamkan 2 jam itu. Iya, betul.
Wah, langsung nanti dipraktekin di rumah. Iya. Ini bisa banget cook along. Jadi sambil nonton video sambil ngikutin. Iya. Tuh, sambil ngoles-ngoles kan, cerita lagi tadi nasi goreng, sup, ada yang lain lagi nggak? Kalau di Korea biasa mereka bikin namanya pancake, pancake kimchi, kimchi pancake. Juga, ya. Iya, tapi beda dengan pancake yang Eropa punya ya. Iya. Dia tuh cita rasanya gurih. Kalau pancake dari orang Barat kan manis biasanya. Gurih gitu ya, karena pakai milk gitu ya. Iya, kalau pancake Korea itu gurih karena mereka biasanya pakai kimchi, pakai daun bawang. Kalau misalnya yang agak mahal pakai seafood. Oh, jadi itu tepungnya terigu. Terus ya, diaduk gitu ya. Sebenarnya jadinya sih kalau di Indonesia mirip bala-bala ya. Cuman istilahnya kerennya pancake. Iya, betul. Oke, bala-bala jadi tepung terigu kan itu. Iya, betul. Ya. Oh, dicampur sama kimchinya gitu baru dibuat. Kalau kita kan bala-bala digoreng, iya. Ini cuma dipanggang. Minyaknya sedikit. Wah, boleh juga nih, ada 3 macam nih bonus ya buat nasi goreng kimchi, sup kimchi, pancake ya. Iya, pancake. Kimchi. Kalau aku kadang-kadang kalau lagi buru-buru bikin omelet kimchi aja. Oh, bisa juga pakai telur. Iya, pakai telur. Wow, ada 4 nih pemirsa ya. Lumayan nih. Dan sehat ya Jo ya. Betul sekali. Bala-bala kan digoreng, ini kan cuma dipanggang ya misalnya. Iya. Pancake seperti kita bikin pancake, cuman ini pakai sayuran kimchinya ini ya. Betul. Udah ada 4 nih pemirsa ya bonusnya nih dari buat kimchi. Kimchi bisa dibuat berbagai macam variasi. Betul. Dan salah satu fakta menarik tentang kimchi itu pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan tersehat di dunia. Karena dia itu produk fermentasi, semuanya fresh, nggak ada yang dimasak. Iya, tanpa bahan kimia juga ya, iya. Fermentasinya langsung dari gula tadi ya, betul. Sama tepung ketan tadi. Betul, nggak perlu starter kayak tempe atau nggak pakai ragi-ragi ya. Iya, nggak perlu itu. Lalu dia juga sayur-sayuran, jadi banyak serat, dan karena makanan fermentasi jadi banyak bakteri baiknya tadi, probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan kita. Apalagi di musim pandemi gini ya. Iya, betul. Iya, di pandemi COVID ini wah perlu nih makan kimchi banyak nih, Jo. Iya, untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Ya, saya tahunya cuma semacam teman makanan seperti acar lah gitu. Ternyata bisa dibuat macam-macam tadi. Iya. Makanya ini adalah makanan yang paling mudah ditemukan di Korea. Baik dalam bentuk fresh maupun dalam bentuk sudah diolah jadi produk lain, jadi makanan lain. Biasanya kalau di Korea itu mereka bikin kimchi, sebenarnya sebuah tradisi yang mengakrabkan juga. Karena bisa kerja rame-rame ya, dari keluarga, betul. papa, mama, anak, ayo kita bikin kimchi, ada yang nih ngoles ini kan lumayan nih, Jo. Iya, benar. Bahkan mereka tuh biasa kalau bikin kimchi yang tradisional tuh bisa bikinnya buat orang satu kampung gitu. Buat orang satu kampung, jadi ibu-ibunya tuh semua ngumpul, biasanya di musim gugur. Karena pas musim gugur itu sawi putihnya lagi bagus, paling bagus di Korea. Terus mereka akan bikin kimchi rame-rame sama-sama. Iya, kalau sendiri sekentong-kentong kan lumayan ya, bahkan banyak lama. Jadi kalau kita kerja rame-rame juga bisa mengakrabkan ya. Betul. Penduduk, tetangga-tetangga. Dan mereka melakukan itu juga salah satunya karena awalnya dulu kan sebelum ada kulkas. Iya. Mereka juga kesulitan untuk makan sayur di musim dingin. Karena sayur-sayuran kan nggak tumbuh pas musim dingin. Jadi mereka sudah siap untuk persiapan makan di musim dingin ya, sayuran ini ya. Betul. Ya pemirsa, ini sawinya sudah semua diolesin dengan garam ya. Dan nanti
seperti apa tadi yang Jojo katakan, didiamkan 2 jam ya Jo ya? Iya, 2 Nah, jam. sementara menunggu 2 jam, kita bisa nyiapkan yang lain, atau mungkin kalau yang lain sudah selesai, kita bisa kerja yang lain ya. Iya, betul. Kita kerja yang lain, atau masak yang lain dah gitu ya. Oh ya, selama 2 jam, nanti setiap setengah jam, Iya. sawinya dibalik. Oh. Yang bawah di atas, yang atas di bawah. Setiap setengah jam ya? Iya. Berarti ya. Kenapa? Bolak-balik aja ya. Karena nanti kan dia banjir nih, keluar banyak air. Ya. Yang bawah dia kerendam air garam, yang atas nggak Kurang, kerendam. ya, nggak kena, Nah, ya. kita mau semuanya kerendam air garam. Supaya rata ya. Iya, betul. Oke, sekarang sambil kita menunggu sawi putihnya mengalami proses pengasinan 2 jam, kita siapkan yang lain. Yang kita siapkan selanjutnya adalah sayur-sayuran pendampingnya, yaitu daun bawang, kucai, lobak, dan wortel. Karena semua ini mentah, jadi pertama-tama tentu harus dicuci bersih dulu. Ya. Dicuci bersih, kalau aku biasa cucinya 2 kali. Pertama pakai air ledeng biasa, kedua pakai air mateng yang aku kasih garam. Oh, airnya itu yang kedua iya, ya? Aku kasih garam sedikit supaya mengurangi jumlah bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang kita nggak mau. Sampai ada yang nempel di situ Iya, ya. supaya jangan sampai rusak nanti. Iya, kimchinya nanti ditumbuhi oleh mikroba yang tidak diinginkan gitu. Jadi ini semua udah dicuci bersih, baru kita proses. Pertama daun bawangnya. Daun bawangnya kita cincang kasar saja. Ya, udah semua sekarang kucai. Kucai. Ya, setelah daun bawang, daun kucai, baru lobak wortel ya. Lobak wortel. Ini dipotongnya jadi korek api, bentuk korek api, tipis-tipis. Ya. Tipis. Kalau bikin banyak diserut juga bisa ya? Cepat. Bisa, ya. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Iya. Oh, hasilnya ya. Seperti korek api. Ya. Yap. Sebenarnya tujuannya juga supaya gampang gigitnya nanti. Karena ini kan nanti semua mentah, nggak dimasak. Kalau terlalu tebal, terlalu besar, keras nanti.
wortelnya juga seperti ini bentuknya. Seperti ya, sama itu. Udah tadi semua sayurannya sudah dipotong-potong ya. Betul. Sekarang nanti tinggal bumbu. Betul. Selanjutnya kita akan menyiapkan bumbu halus. Ya. Bumbu halusnya terdiri atas jahe, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, bumbu halus ini selain untuk menambah rasa dan aroma, dia juga memiliki peran penting sebagai pengawet alami, khususnya jahe dan bawang putih. Jahe dan bawang putih ini mengandung suatu zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Bakteri-bakteri yang jahat yang bisa bikin penyakit itu bisa terhambat pertumbuhannya dengan bawang putih dan jahe. Ya. Jadi betul. bagus juga ya kita makan bawang putih gitu. Betul. Ya. Jadi nggak usah khawatir, kimchi ini banyak pengawet alaminya. Jadi sehat buat kita. Oke, sekarang kita akan membuat bumbu kimchinya. Ya, jadi bumbunya ya. Cara membuat bumbu kimchi ini sebenarnya tinggal mencampur semua yang tadi sudah kita haluskan. Jadi pertama, tadi yang dari blender ya tadi itu betul. Ya. Bawang putih, bawang bombay, jahe. Betul. Lalu pengentalnya. Oh ini iya ya. udah dingin kental sudah, ya. Iya. Tadi ya. Sudah dingin. Campur ke bawang putihnya tadi ya. Tuh. Terus itu kecap ikannya ya. Kecap ikan ya. Kecap ikan. Udah semua diaduk. Iya, dan ya ini yang bumbu otentiknya. Betul. Ini kita buat setengah cup saja iya. ya. Oh ini yang tadi ya? Iya, udang asinnya. Udang asinnya. Udang asinnya kita pakai 2 sendok makan. Kalau nggak ketemu udang asinnya bisa diganti dengan kecap ikan. Iya, kecap ikan ya. Dengan jumlah yang sama. Jadi nanti pakai kecap ikan lebih banyak. Ini dia banyak airnya, nggak apa-apa. Kita peres dulu. Oh airnya masukkan ke situ juga ya? Airnya kita masukkan. Kemudian udangnya nanti kita cincang supaya halus. Ini mau lebihan juga boleh dong Jo? Aku nggak saranin karena dia agak amis rasanya. Oh jadi enak nanti. Iya, ya? Kalau terlalu banyak takutnya nanti jadi terlalu amis. Karena dia mentah, nggak dimasak. Kalau misalnya alergi seafood atau mau bikin versi vegetarian, udangnya ini bisa di skip aja. Lalu kecap ikannya diganti kecap asin. Oh. Itu jadi buat yang vegetarian iya, ya, makan versi vegetarian. Kecap ikan kan juga ya? Iya, kecap ikan juga. Makan juga. Betul. Kemudian bikin pengentalnya pakai kaldu sayur atau kaldu jamur itu juga boleh. Oh. Supaya jadi nggak harus ada tepung ketan tadi ya? Tepung ketannya tetap perlu. Oh, tetap ya. Tapi airnya. Airnya. Tadi kan kita cuma pakai air biasa. Kalau air biasanya itu mau diganti dengan air kaldu, bisa ya. Bisa supaya nambah rasa.
Nah ya, semua bahan udah masuk nih ya. Iya, tinggal diaduk. Pemirsa bisa lihat, ya teksturnya dia jadi agak kental. Iya. Seperti ini. Ini bumbu kimchinya. Setelah diaduk merata, kita bisa masukkan sayur-sayuran pendampingnya tadi. Wah, ini dibuat mie juga enak ya, mie rebus ya pakai kimchi. Bisa juga. Tiba-tiba teringat mie. Kayaknya saya pernah lihat mie Korea juga apa ya, warnanya seperti ini, mungkin kimchi juga ya. Iya, bisa juga. Nah, setelah rata, ini sudah siap untuk dioleskan ke sawi putih kita. Oh gitu. Iya, jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa tadi sawi putihnya setiap setengah jam sekali. Oh, dibalik ya? Dibalik. Dibalik. Kemudian kan ini banjir ya. Nah, di sawinya boleh disiram-siram. Ya? Iya. Dengan air garamnya. Proses ini diulang lagi. Jadi setiap setengah jam Ya, setiap dilakukan setengah hal jam. yang sama ya, dibolak-balik Betul. ya. Sampai 2 jam. Oke, sekarang sudah 2 jam proses penggaramannya. Kita akan mencuci sawi putihnya. Kita harus mencuci bersih supaya sisa-sisa garamnya hilang, dan kalau masih ada kotoran-kotoran yang nempel juga bisa bersih. Ya. Cara mencucinya mudah. Di sini sudah ada 2 baskom berisi air bersih, air matang ya? ya, air matang. Jadi cara mencucinya tinggal helai demi helai di. Jadi itu garamnya benar-benar supaya hilang juga. Iya, ya? betul. Dan tadi kita sudah membuat sayatan, nah sekarang boleh dirobek. Oh. Nah, kemudian cucinya 2 kali. Baru ditiriskan ya nanti. Iya, betul. Ya, saya bisa bantu nyuci yang di sini ya, Cuk ya. Boleh. Daripada saya bengong, Cuk. Iya, bener juga. Ya, yang penting dibersihin per helai ya. Iya, betul. Nah, saya Helai per bagian helai. bilasin saja.
Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu mengoleskan bumbu ke sawi putihnya. Tadi sudah didiamkan 2 jam, terus dicuci, ditiriskan, baru diolesin. Betul, Oke. betul sekali. Nah, karena bumbunya ini pedas, banyak cabenya, jadi siapkan sarung tangan plastik. Karena kalau enggak nanti tangannya perih. Panas, ya? Iya, tangannya panas. Kecuali kalau udah biasa. Nah, jadi kalau di Korea, mereka fermentasinya biasa tradisional di gentong-gentong tanah liat, kayak yang tadi Ibu Novi bilang. Iya, Cuman kalau kita di sini karena nggak punya, hanya gentong. iya, jadi kontainer. iya, Ya. kontainer plastik, kaca, yang penting dia food grade, aman buat makanan, dan pastikan kedap udara. Karena kimchi ini baunya sangat kuat. Jadi kalau misalnya kontainer kita nggak kedap udara, kemudian kita simpan kimchi di dalam kulkas, kulkasnya satu kulkas bisa bau kimchi. Iya, jadi pastikan kontainer yang kita pakai rapat. Ya. Prosesnya mudah, hanya tinggal helai demi helai diolesin bumbu. Ditiriskan sedikit, kemudian tekuk, lalu masukkan ke dalam box. Coba kalau mau praktis nih ya, kan buat makan sendiri nih, Dok, nggak buat dijual kali ya. Sawinya dipotong-potong, diaduk-aduk boleh nggak? Boleh, itu juga boleh. Jadi kan lebih gampang juga. Betul. Dipotong-potong ya, ini ya, kotak-kotak. Udah diaduk aja. Iya, begitu juga boleh. Ya. Betul. Nanti makan kan tinggal udah sendok ini. Iya, benar. Begitu juga boleh. Jadi kalau tadi yang Jojo bilang buat sup, buat nasi goreng, kalau sudah potongan kan lebih apa ya, gampang ya, tinggal disendok. Iya, benar. Masukin. Betul. Kalau ini biasanya memang cara yang paling tradisional untuk membuat kimchi. Jadi kalau mau makan ini ya, segumpal-segumpal. Iya, baru dipotong pas mau dimakan. Motongnya setelah mau makan. Iya. Jadi nanti setelah semua selesai, didiamkan berapa lama? Sampai bisa mulai dimakan? Jadi sebenarnya kalau mau langsung dimakan itu bisa. Oh, udah bisa ya? Iya, itu namanya fresh kimchi. Oh. Cuman fresh kimchi itu sama sekali nggak asem. Karena belum difermentasikan. Oh. Jadi yang membuat kimchi itu jadi asam adalah proses fermentasinya. Nah, itu berapa lama kira-kira? Nah, pas gitu. Yang pas itu untuk kita yang tinggal di negara tropis yang suhu ruangnya lumayan hangat, 18 sampai 24 jam. Oh, 18 24 jam. Iya. 18 sampai 24 jam itu kimchinya sudah cukup asam. Iya. Nah, setelah itu kan kita simpan di kulkas. Dia akan tambah asam lagi nggak? Akan tambah asam, tapi pelan-pelan.
Karena di dalam kulkas suhu dingin bakterinya, bakteri-bakteri baiknya itu jadi lebih lambat bertumbuh dan berkembangnya. Oh. Jadi proses fermentasinya melambat. Tapi dia akan tetap jalan sehingga semakin lama akan terasa semakin asam, semakin wangi, semakin kuat rasa kimchinya. Kalau tadi yang 18 sampai 24 jam itu di dalam kulkas atau di luar? Di luar. Di luar ya. Iya. Setelah itu baru mau masuk kulkas boleh. Tinggal nanti ya pelan-pelan asamnya akan nambah dikit. Betul, ya. betul sekali. Oke, jadi sekarang semua sawi putihnya sudah kita bumbuin, kemudian sudah kita masukkan ke dalam kotak. Nah, sebelum ditutup, pastikan kita tekan-tekan dulu. Oh. Kita mau keluarin semua Airnya? Bukan air, udara. Oh. Udara-udara yang ada di dalam sela-sela Sawinya itu ya. Dan kita mau pastikan juga sawinya ini kerendam di dalam airnya. Ya. Setelah ditekan-tekan, kita bisa tutup. Oh. Ini tadi ya yang Jojo bilang didiamkan tadi ya. Iya, 18 jam. sampai 24 jam. Kemudian ini isinya jangan terlalu penuh. Bisa dilihat di sini. Kenapa? Karena nanti sepanjang proses fermentasi dia akan ngeluarin air. Oh. Kalau terlalu penuh nanti dia luber. Ya. Keluar-keluar dari boxnya. Nah, ini sudah bisa didiamkan di suhu ruang, nggak perlu masuk kulkas, 18 sampai 24 jam. Ya. Tergantung kita seneng kimchi yang seberapa asam. Kalau kita pengen dia lebih asam lama lagi. Iya, betul. Gitu. Semakin waktunya lama ya untuk dimakan lebih asam gitu. Iya, betul. Kalau nggak suka terlalu asam, nggak usah lama-lama di fermentasinya. 18 jam. Gitu, betul. Selain kita bisa melakukan fermentasi terhadap kimchi kita juga bisa langsung mengonsumsi kimchi yang barusan kita buat. Oh, jadi nggak perlu disimpan dulu ya. Tapi tentu rasanya berbeda. Iya. Jadi ini namanya fresh kimchi. Sawinya tadi langsung dipotong-potong kecil aja atau dirobek-robek, kemudian diaduk dengan bumbunya. Kemudian boleh tambahkan wijen. Wijen yang dari sangrai tadi ya. Betul. Supaya wangi-wangi wijen. Nah, kalau fresh kimchi ini cita rasanya berbeda dari kimchi yang sudah difermentasi. Asamnya juga pasti beda ya. Dia tidak asam sama sekali. Lalu rasa bawang dan jahenya itu masih kuat. So, ini kalau mau agak manis juga bisa ditambah gula ya? Bisa. Jadi nggak berpengaruh dengan proses fermentasi kalau gulanya lebih banyak, begitu nggak ya? Iya, tidak terlalu berpengaruh. Kalau memang suka manis, bisa dilebihin gulanya tadi. Jadi waktu direbus tadi ya? Iya. Di situ ya gulanya betul. Sama ya. Dan di sini saya juga sudah membawa
kimchi yang sudah jadi. sudah melalui proses fermentasi selama 18 jam. Oh. Jadi ini kemarin jam 6 sore saya Jadi mulai siapkan di fermentasi. rumah Iya. gitu ya. Jadi pas nih udah 18 jam. Nah, ini pemirsa kita bisa lihat ya hasilnya setelah 18 jam. Betul. Kita nungguin ini kelamaan. Iya. Kimchi yang proses fermentasinya berhasil, itu kalau ditekan nih, dia akan bergelembung-gelembung. Oh. Bisa dilihat ya. Iya. Kenapa? Karena proses fermentasinya ada itu, gas ya? yes, menghasilkan gas. Selain menghasilkan asam, dia juga menghasilkan gas. Gas karbon dioksida. Jadi tenang aja kalau misalnya kimchinya bergelembung-gelembung, berbusa-busa. Bukan berarti rusak, bukan. Ya, memang seperti itu ya, menghasilkan gas. Betul. Dan kemudian bagaimana cara menyajikannya? Ini kita ambil satu bonggol. Potong-potong ya? Yep. Tinggal dipotong-potong sesuai selera. Kimchi ini kalau udah semakin asam, itu semakin enak kalau dibikin jadi makanan lain. Seperti nasi goreng. Jadi rasanya itu ya? Iya, rasanya kuat. Kuat, iya betul. Pemirsa, ini kimchinya sudah selesai ya. Jadi ada fresh kimchi, ada juga yang sudah difermentasi. Wah, menarik sekali ini, Jo. Jadi lapar. Iya. Lapar ya. Nah, pemirsa, sebetulnya nggak susah ya buat kimchi ya. Cuma ya butuh telatenan, ketelitian, begitu ya. Nah, silakan pemirsa mencoba ya, karena ini bisa dikembangkan. Mau tadi ya buat nasi goreng, buat sup, buat pancake, betul. buat mie gitu ya, iya. Apa aja deh pokoknya. Bisa dikreasikan. Bisa kalau kita lagi nggak ada lauk gitu ya, nasi putih tinggal comot kimchi. Betul. Wah, luar biasa juga hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran membuat kimchi. Oke Jonathan, terima kasih banyak. Tuhan memberkati Jonathan. Nanti terima bisa kasih Bu mengajar Novi. resep yang lain. Tentunya. Oke pemirsa, selamat jumpa kembali.